Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang dirilis tahun 2020 berjudul Mortal. Film ini akan mengkisahkan sebuah legenda dari mitologi Nordik. Sebagian besar dari kalian pasti tahu karakter Thor yang ada di film Marvel. Jadi Thor sebenarnya merupakan seorang dewa yang dipercaya di Norwegia dan menjadi urban legend di sana. Namun film ini akan berfokus ke seorang pria bernama Erik, yang mana dia entah mengapa bisa memiliki kekuatan yang sama seperti Thor. Kekuatan dari Erik ini sebenarnya masih belum bisa dikontrolnya sehingga bisa menjadi ancaman bagi manusia di sekitarnya. Namun yang bikin kita penasaran, siapakah Erik ini dan bagaimana bisa dia memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan Thor? Apakah ini cerita Thor yang sebenarnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Erik. Dia adalah seorang pengelana yang tinggal di dalam hutan. Di malam itu Erik tertidur dan bermimpi tentang kebakaran hutan. Dan alangkah kagetnya, ternyata itu bukan mimpi. Di paginya dia melihat memang hutan di sekelilingnya terbakar begitu saja. Singkat cerita, Erik berjalan ke kota. Dia masuk ke sebuah rumah dan sepertinya dia risih dengan rambutnya sekarang. Kemudian dia memotong rambutnya sendiri. Lalu terlihat di badannya sebuah luka bakar yang kemungkinan disebabkan oleh dirinya saat tidur tadi malam. Kemudian Erik kembali berjalan terus tanpa arah. Saat sedang berjalan, beberapa anak nakal menghampiri Erik berniat membulinya. Erik berusaha menghindari dan menghiraukan anak-anak muda itu. Namun sialnya mereka tetap mendatangi Erik dan membulinya. Kemudian Erik terlihat mulai emosi namun berusaha menahannya. Dia hanya melihat anak itu dan tiba-tiba anak itu tewas seketika hanya dilihat oleh Erik. Karena hal itu, Erik ditangkap oleh kepolisian dan ditahan di ruangan interogasi. Kemudian seorang wanita bernama Christine yang merupakan psikiater di kota itu. Dia dipanggil untuk membantu kepolisian menginterogasi Erik. Karena sampai saat ini Erik masih belum mengatakan apapun. Kemudian polisi bernama Henrik yang menangani kasus Erik mengatakan bahwa 3 tahun lalu pernah terjadi kebakaran di sebuah pertanian yang menewaskan 5 orang. Dan si Erik ada di sana saat kejadian itu. Henrik butuh psikiater ini untuk menginterogasi Erik dan mendapatkan bukti dan fakta. Kemudian Christine masuk ke dalam dan melihat Erik yang duduk di sudut ruangan. Lalu Christine secara perlahan mulai mencoba mendekati Erik. Dia mengatakan agar Erik tidak perlu takut karena dia bukanlah bagian dari kepolisian. Christine di sini hanya untuk membantu Erik. Erik pun perlahan mulai tenang dan berbicara dengan Christine. Erik kemudian menjelaskan soal kejadian tadi malam. Dia mengatakan bahwa anak-anak itulah yang mengganggu Erik. Namun anak itu tetap menyentuhnya. Erik mengatakan hanya melihat anak itu dan tewas begitu saja. Christine pun mulai bingung dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, ternyata kedua orang tua dari anak yang tewas tadi datang ke kantor polisi. Ayah pemuda itu meminta polisi untuk membiarkan dirinya melihat siapa pelaku pembunuh anaknya tadi malam. Namun Henrik melarangnya dan menyuruh mereka pulang. Dan sepertinya ayah dari anak itu menyimpan dendam yang besar pada Erik. Kembali ke ruangan interogasi, Christine meminta untuk membuka borgol Erik. Lalu Christine bertanya bagaimana bisa dia membunuh anak itu tanpa menyentuh. Lalu Erik mulai menunjukkan kekuatannya. Christine mulai ketakutan dan meminta Erik untuk berhenti. Tapi Erik tidak bisa mengontrolnya. Ruangan terbakar dan listrik mati. Alarm kebakaran pun berbunyi keras. Erik pun panik dengan keadaan yang semakin kacau. Christine menyadari bahwa kekuatan ini berasal dari perasaan Erik. Jadi untuk menghentikan hal itu, Christine berusaha menenangkan Erik dan mengontrol emosinya. Akhirnya Erik berhasil mengontrol emosinya dan membuat semua kembali normal. Tak berapa lama kemudian, utusan dari kedutaan Amerika Serikat datang ke situ untuk membawa Erik pulang. Dan ternyata Erik ini merupakan warga asli Amerika Serikat. Wanita yang bernama Cora mengambil alih Erik dari sini dan akan membawanya pulang ke Amerika dengan tujuan akan diproses di sana. Erik yang sudah tenang membiarkan dirinya untuk disuntik bius agar tidak membahayakan mereka di perjalanan. Singkat cerita, Erik dibawa menggunakan helikopter. Di perjalanan, Erik bermimpi buruk dan membuat cuaca di langit semakin kacau. Cora berusaha menenangkan namun percuma.
Kemudian petir menyambar helikopter mereka hingga terjatuh ke danau. Helikopter itu tenggelam dan Eric terbangun. Dia melihat Cora tenggelam dan segera menyelamatkannya. Kemudian Cora tersadar dan selamat sementara Eric pergi dari situ. Eric ternyata kembali menemui Christine. Lalu Eric mengatakan helikopter mereka terjatuh dan dia kembali. Christine kemudian membawa Eric ke tempat yang aman dulu. Di perjalanan, Christine singgah sebentar ke sebuah toko. Dan terlihat Eric mulai panik dengan banyaknya mobil polisi berlalu lalang mencari dia. Saat Christine kembali ke dalam mobil, Christine tiba-tiba merasakan sesak nafas. Dan hal itu ternyata efek dari ketakutan Eric di sebelahnya. Kemudian Eric tersadar dan Eric meminta maaf karena dia juga tidak tahu hal itu bisa terjadi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di pondok, Christine mulai mengobati luka Eric. Lalu Christine bertanya sejak kapan kekuatan Eric ini muncul. Eric mengatakan tidak tahu pasti. Semua itu berawal saat dia datang ke sebuah pertanian beberapa waktu lalu. Dia datang ke situ dan tiba-tiba semuanya terbakar. Setelah memberesi luka Eric, mereka kemudian beristirahat. Keesokan paginya, Christine menelpon temannya. Temannya menyarankan ke Christine agar segera menyerahkan Eric ke pihak polisi, karena itu bukanlah tanggung jawabnya. Dia tidak harus terlibat dengan semua ini. Setelah mendengar saran temannya itu, dia kemudian mengatakan ke Eric akan membawanya ke polisi, karena mungkin itulah jalan yang terbaik dan lebih aman. Eric pun setuju dan terima jika Christine mengembalikannya ke pihak berwajib. Tapi Christine sebenarnya agak sedikit ragu ya, apalagi dia terlihat mulai menyukai si Eric ini. Dan saat akan masuk ke mobil, Christine tanpa kata-kata langsung memeluk Eric. Di saat yang sama tiba-tiba cuaca menjadi cerah. Dan itu tampaknya karena perasaan Eric yang bahagia saat dipeluk Christine. Kemudian Christine mengatakan dia tidak jadi mengantarnya ke polisi. Dia ingin membantu Eric mencari tahu tentang latar belakang Eric yang sebenarnya. Dia memilih untuk pergi ke ladang pertanian yang sudah terbakar dulu itu, di mana awal mula kekuatan Eric berasal. Kemudian mereka pun segera pergi ke sana. Di perjalanan, Christine mendengar banyak sirene patroli para polisi. Dia mulai khawatir dan mempercepat laju mobilnya. Tapi saking cepatnya dia hampir saja menabrak sebuah mobil. Eric yang panik membuat dirinya tidak terkontrol dan mobil itu langsung hancur. Christine kemudian meminta tolong ke supir truk untuk memberi mereka berdua tumpangan, dengan alasan dirinya ingin membawa Eric ke rumah sakit. Si supir pun kemudian memperbolehkan mereka ikut. Setelah mereka pergi, Cora dan polisi lainnya sampai ke tempat mobil Christine tadi kecelakaan. Cora mengatakan tidak boleh membiarkan mereka melewati perbatasan atau keluar kota ini, karena hal itu sangat berbahaya, jangan sampai mereka melewati jembatan. Akhirnya anggota kepolisian lain sudah bersiap menunggu mereka di jembatan perbatasan. Si supir pun panik baru sadar bahwa penumpangnya adalah buronan. Dia langsung ketakutan dan berlari ke arah para polisi. Kemudian Eric dengan rela menyerahkan dirinya. Christine yang khawatir Eric akan ditembak mencoba menahan para polisi itu. Namun sialnya sang polisi malah menahan Christine. Dan hal itu memicu kemarahan Eric dan tiba-tiba seketika petir menyambar jembatan itu dan membuat polisi itu terlempar. Eric mulai tidak bisa mengontrol kekuatannya dan rasa marahnya. Lalu Christine mencoba menenangkan Eric lagi. Eric pun berdiri dan dari tangannya mengeluarkan petir layaknya Thor. Dan setelah itu dirinya pingsan. Semua orang sangat terkejut melihat hal itu. Lalu Sheriff Hendrik meminta izin untuk membawa Eric ke rumah sakit. Dia meminta para anggota Cora dan kepolisian lain tidak menghalangi jalannya dulu. Di perjalanan, Hendrik sepertinya mulai yakin bahwa Eric ini adalah dewa. Nah, buat kalian yang belum tahu, di mitologi Nordik mereka dulu sempat menyembah dewa Thor dan Odin. Jadi Hendrik di sini merasa menolong Eric adalah hal yang benar. Di sisi lain, Cora menelpon atasannya. Dia masih mendapat perintah agar membawa Eric hidup-hidup. Nah, di sini sepertinya Cora diutus untuk membawa Eric dengan tujuan memanfaatkan kekuatan Eric tadinya ya. Ya mungkin sebagai senjata atau sejenisnya lah. Namun Cora menolak, dia tidak ingin Eric tetap hidup. Dia tidak ingin dunia kacau karena melihat bahwa seorang manusia biasa bisa melakukan kekuatan layaknya Tuhan. Dia tidak ingin seluruh umat beragama di dunia menjadi kacau karena ini. Lalu Cora berencana untuk membunuh Eric nantinya. Kembali ke Eric, dia sudah sampai ke rumah sakit dan langsung diberikan pertolongan pertama.
Kemudian Eric dimasukkan ke sebuah peralatan MRI untuk di-scan. Namun karena alat itu dia menjadi panik dan akhirnya memicu lagi kekuatannya. Peralatan medis itu terbakar dan membuat kelistrikan rumah sakit menjadi short. Lalu Eric segera dikeluarkan dan beruntungnya dia baik-baik saja. Lalu seorang suster mengatakan ada anak kecil yang tiba-tiba sekarat karena korslet yang dibuat Eric tadi. Eric yang mendengarnya dengan cepat langsung mencari anak itu untuk menolongnya. Tapi tak disangka ayah dari pemuda yang awal scene tadi dibunuh Eric datang ke situ untuk balas dendam. Eric kemudian meminta maaf kepada pria itu dan mengatakan untuk membiarkannya pergi karena ada anak yang sekarat di ruangan lain. Pria itu akhirnya ikhlas dan melepaskan Eric. Kemudian Eric datang menemui anak yang sekarat itu. Dan dengan kekuatannya entah bagaimana anak itu bisa hidup kembali. Langsung Eric menjadi sangat viral. Dia langsung disebut sebagai Dewa Thor dari Norwegia. Mereka sekarang menganggap Eric adalah dewa berbondong-bondong ingin menemui Eric. Eric kemudian langsung dibawa oleh Henrik dan Kristin menuju pertanian terbakar itu. Lalu Kristin membaca buku tentang mitologi Nordik. Di situ dikatakan bahwa Thor dan beberapa dewa lainnya turun ke bumi setelah kejadian Ragnarok. Oh iya, yang nggak tahu Ragnarok itu apa, itu adalah kiamat atau kehancuran dari Asgard, istana para dewa. Nah, sama kan kayak di cerita film Thor Ragnarok. Oke, lanjut. Thor turun ke bumi dan membangun pertanian bersama kedua putranya. Nah, sepertinya mereka mulai yakin tampaknya pertanian yang mereka tuju ini adalah sama seperti cerita di buku itu. Mereka pun langsung mempercepat laju kendaraannya untuk mencari tahu kebenaran. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tujuan. Mereka mencoba menelusuri pertanian itu. Lalu saat Eric masuk, sesuatu menariknya ke sebuah pintu mengarah ke bawah tanah. Henrik kemudian menyuruh anak buahnya untuk mulai menggali ke bawah. Setelah digali, Henrik dan Kristin masuk ke dalam memastikan semua aman, sementara Eric menunggu di atas dulu. Mereka semakin yakin setelah melihat ukiran-ukiran di batu tentang pengetahuan para dewa yang dibuat oleh Thor setelah kejadian Ragnarok. Sangat sesuai dengan tulisan yang di buku tadi ya. Lalu mereka masuk ke dalam lagi dan melihat ada sebuah peti terkunci di sana. Akhirnya Eric disuruh ke bawah sekarang dan gilirannya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terkubur di bawah sana. Eric pun secara perlahan masuk ke dalam. Dia tersenyum melihat semua ini. Goa itu seolah-olah sangat dekat dengan dirinya. Lalu tiba-tiba tangannya seperti tertarik ke arah peti tadi. Mereka pun kemudian membuka peti tua itu. Lalu Eric dibiarkan sendiri untuk memeriksa peti itu. Di dalamnya ada sebuah sarung tangan dan ikat pinggang tua. Dan seperti dugaan mereka, di peti itu ada palu yang kemungkinan palu Thor dulu. Loh, kok kecil palunya? Mengetahui itu benar-benar palu membuat Kristin menjadi senang. Lalu Eric menggunakan sarung tangan dan ikat pinggang tadi. Kemudian saat palu itu diangkat, goa itu seolah hidup dan mengeluarkan petir-petir kecil. Kemudian langit berubah dan sebuah petir menghidupkan kekuatan palu itu. Setelah itu Eric keluar dan berjalan mengarah ke Kristin. Tapi sialnya penembak jitu suruhan dari Korra sudah bersiap membidik Eric dari jauh. Dan saat Kristin akan memeluk Eric, tiba-tiba sebuah peluru langsung menancap ke kepala Kristin dan membuat dia tewas di tempat. Eric yang melihat hal itu sangat marah dan seketika langit menjadi gelap dan kilatan petir menyambar-nyambar. Penembak jitu itu langsung menembak Eric, namun sia-sia. Eric yang sangat marah mengeluarkan emosinya dan mengangkat palu itu. Lalu sambaran petir yang sangat dahsyat keluar dari palu itu. Setelah kejadian itu diberitakan Eric dianggap sebagai teroris dan buronan. Dan karena kejadian tadi korban jiwa sangat banyak. Dan sampai sekarang keberadaan Eric masih belum diketahui. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru lah ya. Jadi film ini lebih mengarah ke cerita tentang Eric ya. Menurut aku sih ya, kayaknya si Eric ini masih ada keturunan dari Thor lah. Cuman entah keturunan keberapa. Makanya dia masih punya kekuatan seperti Thor, si dewa petir. Terus sedikit penjelasan ya kenapa Eric mau dibunuh. Jadi gini, Korra tidak mau dunia menjadi kacau. Jika orang dari seluruh dunia mengetahui bahwa ada seorang Tuhan muncul di dunia ini, hal itu bisa membuat umat beragama menjadi goyah imannya. Dan itu bisa membuat dunia menjadi kacau. Menurutku sih kayak gitu. Nah, makanya Korra memerintahkan untuk membunuh Eric. Tapi pertanyaannya kenapa Kristin yang kena tembak? Nah, itu yang agak aneh aja ya.
Ya udah, sekian dulu cerita dari film Mortal tahun 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.